Bang Kipli dan gerombolannya punya organisasi, API. Dan Kipli adalah ketuanya. Uniknya beredar video Tuan Logika yang menyebut sudah menjadikan dirinya pemimpin di TokTok. Apakah ini adalah sindiran kepada Zuma yang adalah pemimpin dari API? Sebentar, setelah mendengarkan pernyataan Tuan Logika, kita akan melihat reaksi Kipli yang terbakar kebencian kepada si pengacara dan Tuan Logika, menyerempat ke HBB, Gapai, misionaris sampai ke apologet Kristen lainnya. Seperti kita ketahui Tuan Logika yang telah minta maaf atas tindakannya kepada orang Kristen dan orang Kristen telah memaafkannya. Kini Tuan Logika menentang penghujatan Kipli dan rombongannya. Kipli dan rombongannya pun berkoar-koar penuh kebencian. Seperti apa pernyataan video Tuan Logika yang menyatakan diri sebagai pemimpin di TokTok? Mari kita simak bersama-sama. Sudah memikirkan aku mau mencalonkan diri sebagai pemimpin di TikTok ini, Bang. Apakah Abang siap menjadi rakyatku? Mantap. Aku setuju, Bang. Aku sangat mendukung itu, Bang. Demi toleransi kita, demi persatuan Indonesia. Demi damailah Indonesia. Kami semua. Ternyata coba yang setuju aku jadi pemimpin di TikTok ini, coba komentar semua teman-teman. Yang di atas ada yang nggak sepakat nggak? Coba dijawab dulu. Setuju, sepakat. Setuju banget. Sekarang kita akan melihat reaksi Kipli yang penuh kebencian. Bahkan Kipli menyebutkan tidak peduli dengan HBB dan Gapai yang dianggap ibarat pahlawan kesiangan. Kipli marah karena mereka juga yang datang untuk menyergap Ratu Entok di rumahnya. Dia terus membela Ratu Entok yang jelas adalah penghujat. Coba mari kita simak bersama kebencian Kipli berikut ini. Senjatanya ini telat dan berasa aneh. Di kuping saya itu aneh. Kenapa aneh? Karena seibarat mereka ini memandang bahwa apologet Islam ini anak kecil. Kalau ribut, penghujat katanya jangan serahkan ke pihak berwajib, tapi serahkan kepada umat Islam. Biarkan umat Islam yang memberikan nasihat, pendalaman, memberikan materi, supaya kemudian tidak lagi menista atau menghujat. Begitu juga dari pihak Kristen, kalau ada yang menghujat, kembalikan ke Kristen untuk dibina, dan kemudian diperbaiki lagi cara diskusinya. Ini yang saya lihat dari video tadi. Ini apa? Takut atau gimana? Mau mundur atau kayak mana ini? Kok jadi aneh gitu loh. Dan terlepas siapapun yang ada di situ, mau dari HBB, mau dari apa tadi? Gapai, saya tidak peduli kalian. Ya, saya tidak peduli kalian. Karena kalian ibarat pahlawan kesiangan. Sudah terjadi kayak gini, Dosma sudah menari-nari. Kasihan dia sudah menghayal-hayal. Sudah di atas langit ketujuh dia punya hayalan, joget kemana-mana. Kalian muncul tiba-tiba jadi pahlawan. Kalau ada yang menghujat dari Islam, kembalikan biar dibina sama umat Islam. Kalau ada yang menghujat dari Kristen, kembalikan kepada umat Kristen biar dibina. Kuclu, mandi sana, cuci muka. Kau telat. Yang benar itu si Dosma kau suruh bikin pernyataan minta maaf. Baru hebat. Walah, kalian bikin aliansi ormas Islam, ormas Kristen sepakat. Kuclo yang melaporin kan kalian. Kau yang lapor ke polisi, Bahlul. Kau pula yang mengatakan jangan lapor ke polisi. Di mana sekolahnya orang-orang ini? Katanya orang hebat. Yang melaporkan kalian, yang seruduk rumahnya Ratu Ento kan kalian. Kok jadinya sekarang jadi kayak gitu? Ya untung baik kalau kalian itu dari ormas Islam yang resmi. Untung baik kalau kalian itu benar-benar dari ormas yang kalian sebutkan tadi. Nah kalau cuman politikus yang kalian buat,
hanya untuk memberikan pesan, kami ini loh damai loh, kami nggak ingin jalur hukum lah. Apa sih? Koplak. Enak rupanya kalau udah kena panasnya api, enak. Enak. Udah terbakar sama api, enak. Emang enak kalau udah panas? Panas itu, keringat-keringatmu udah keluar-keluar itu. Makanya sebelum bertindak mikir dulu, ini orang kenapa kok keluar-keluar di sosmed, ada apa? Kok pelajari itu dulu. Oh, ternyata latar belakangnya itu adalah Lembaga Bible Indonesia. Itu dulu lihat. Kamu kalau mau menghancurkan kemudian tuh menghentikan orang mabok, ya caranya jangan kau ke warung-warung hancurkan botol-botol sementara pabriknya operasional terus. Jangan. Itu namanya koplak. Kau suruh orang berhenti mabok, warung-warung yang kau hancurkan. Bukan kayak gitu, pabriknya yang kau tutup, Subaidah. Pabrik yang kau tutup supaya tidak memproduksi lagi kata-kata Al-Quran di dalam Bible. Kalau mau menghentikan itu, Anda sudah mendengarnya. Kemarahan Ketua API, yang berkata dengan penuh kebencian, enak udah terbakar dengan api, emang enak kalau sudah panas. Seperti kita ketahui Kipli tidak terima dengan terjemahan Alkitab yang menggunakan kata Allah. Kebenciannya tergambarkan ketika dia menggunakan ilustrasi pabrik dan orang di warung yang mabok. Saya ingin menanggapi hal ini. Mengenai pabrik, jika ilustrasi Lembaga Alkitab Indonesia disebutkan sebagai pabrik yang harus ditutup. Pertanyaannya, APII atau organisasi yang diketuai Kipli ini malah organisasi yang membuat rusuh saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia telah ada dan juga telah memakai istilah Allah dalam Alkitab jauh sebelum APII muncul. Anehnya, organisasi Islam terbesar seperti NU dan Muhammadiyah tidak mempermasalahkan, muncul APII, kumpulan TikToker yang mengatasnamakan Islam, malah gaduh. Kemudian mengenai orang-orang mabok yang duduk di warung yang katanya jangan ke warung hancurkan botol-botol. Padahal selama ini Kipli dan gerombolannya yang terlihat seperti mabok agama. Kita tahu sendiri orang mabok jika sudah bicara, koar-koar tak beraturan, bahkan meskipun orang itu dalam keadaan mabok, orang mabok itu akan mencoba menjelaskan isi kepalanya dan sulit menerima orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Lalu kemudian misionaris Kablama, ya, kau hentikan mereka. Pergi ke pelosok-pelosok, bawa Bible bahasa Arab, kumpulkan anak-anak Islam, kemudian suruh nyanyi-nyanyi Yesus. Itu yang kau hentikan pelukan. Jangan kau bikin aliansi, kami dari ini meminta. Ideannya, walah, kucluk. Jangan kau bikin perang kalau kau tidak lihat medannya, jangan. Itu namanya pengecut. Sekali kau teriak, lanjutkan. Kecuali pelaku utama suruh maju si Dosma itu, bikin video minta maaf kepada Bang Suma, kepada apologet Islam Indonesia, kepada umat Islam se-Indonesia. Baru kita menghitung. Apa pula yang orang kayak gitu kau suruh bicara kepada yang dari umat Islam yang menghujat, serahkan kepada ormas Islam untuk memperbaiki. Kepada penghujat Kristen, kembalikan kepada ormas Kristen untuk memperbaiki. Jangan saling lapor. Kau di sini lempar sendal jepit kau. Bahlulnya segunung talal. Kau sudah melakukan tindakan itu, ya sudahlah, hadapi dong. Ngapain kau sekarang kayak apa? Kayak yang jantan yang bertelur. Panik. Loh, kok saya bisa bertelur sih? Udahlah kawan, kau jangan sok-sokan sandiwara kayak gitu. Wih, gak laku bagi saya. Jangan kau sandiwara, jangan. Yang benar sekarang, si Dosma yang melapor itu, kau suruh minta maaf. Maaf Bang Suma, sebenarnya yang harusnya ku lapor itu yang menginjak Bible.
Yang menginjak Al-Quran Bang Suma, yang harusnya aku lapor. Nah itu baru jantan. Gimana mau jantan cara jalan juga kayak itu, kayak aduhai. Itu yang harus kau selesaikan. Sekarang nelpon sana, nelpon sini. Udahlah kau bikin pernyataan sikap lah depan umum aja aliansi. Kapret. Telepon sana, telepon sini. Dah, selesaikan tugasmu. Kau sudah melapor, selesaikan tugas kau itu. Kecuali nih, kau lihat nih, kau buka itu cakrawala berpikirmu tuh. Ya, kau lihat itu para penghujat Kristen tuh, yang menghujat Islam selalu tuh, yang mengatakan menyembah umat Islam menyembah batu. Siddiq mengatakan bahwa Nabi Muhammad bla 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 bla. Rudi Yohanes mengatakan umat Islam itu bla bla bla. Kau lihat sekarang dia saling serang itu. Kenapa itu? Masih mau kau datang besok? Kau sudah lihat itu, kalian lihat penghujat kalian itu sudah saling cakar-cakaran satu sama lain. Gara-gara kau itu Dosma. Belum lagi Pak Bom sekarang tuh tidurnya nggak nyenyak. Tiba-tiba aja dia Indonesia kali. Tiba-tiba aja dia bersaudara semua dengan umat Islam. Umat Islam itu adalah saudara kita. Umat Islam itu adalah satu tanah air dengan kita. Dulu, di mana kau semua? Sapam. Di mana kau? Kau bawa badimu 7 badi, 10 badi. Kita main dalam sarung. Sekarang aku ini juga adalah orang Sulawesi Selatan. Saya Danau Toraja. Kampret. Kampret, kau sudah tahu umat Islam itu tidak bisa melihat kekufuran, tidak bisa melihat kemungkaran umat Islam itu. Kalian mungkar di depan kami, menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina kemudian akidah Islam. Sekarang giliran Dosma menjerat kalian, wah tiba-tiba kita bersaudara. Apa sih kau? Muncul lagi si Rudi, so akrab-akrab sama Dinda Nora. Ada lagi yang bikin politik. Dia pikir Bang Suma itu nggak paham politik praktisnya. Dia serang si Rudi, seakan-akan memberikan pesan, lihat lo, aku bela-belain kalian, jangan laporin aku ya. Lihat lo, aku hujat si Rudi. Hei, wih, yang kau lawan ini umat Islam, umat Rasulullah, yang setiap ada keputusan harus berdasarkan akal dan wahyu. Ya, harus kau paham itu. Harus kau paham itu. Jadi jangan hentikan itu yang bikin-bikin kayak gitu. Kami minta kepada bapak-bapak kalau ada jangan dipolisikan, jangan saling lapor, blak. Lah kau yang memulai, kablampets. Kami hanya mengikuti irama musik yang kalian bunyikan. Dan kamu jangan pikir kami takut, enggak. Kami enggak takut. Kita cinta negara ini negara hukum. Ya, jangan kau pancing-pancing, bos. Jangan kau pancing-pancing. Jangan kau pancing-pancing. Jadi dari semalam, udah 2 malam ku bilang, tampilkan si Dosma itu di depan umum, ya. Kemudian dia konferensi pers, sebagaimana dia pertama melaporkan saya. Sekarang kau undang semua yang pernah kau undang, kau viralkan. Bang Suma, aku minta maaf bang. Aku ini kan belum tahu kalau apologet itu kayak begini. Aku anak baru loh, maafin aku ya bang. Nah gitunya. Begitu. Saya memberikan ancaman di publik untuk menutup api. Maafkan ya, sekarang bulu pantatku hangus terbakar sama api, Pak. Maafin. Nah gitu. Jangan sosok jadi pahlawan kepada penghujat Islam. Biarkan nanti dari ormas Islam yang mengatasi, dari penghujat Kristen, biarkan nanti ormas Kristen. Bahlul. Dari mana kalian ini muncul tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan? Kalian yang melapor, sekarang kalian yang mewek. Nggak malu kalian? Hah? Nggak malu? Nggak malu kalian? Kalian yang melapor, kalian yang menangis. Hah? Nggak malu? Hei teman-teman gapai, kalian nggak malu? Nggak malu kalian gitu? Ada pernah kau diajarin itu? Di agama kita ada diajarin kayak gitu. Bertindak, habis itu menjilat tindakannya sendiri. Meludah, habis itu meludah.
menjilat ludahnya sendiri. Ada kok diajarin kayak gitu. Kalau dia oke lah, namanya dia bukan namanya juga non muslim. Tapi kalian, hoi, saudara-saudara yang mengaku dari gapai tadi ini, ada kau diajarin dalam Islam kayak begitu? Kau lempar batu, habis itu orangnya marah, kau sembunyi tangan, habis itu ngomong, teman-teman jangan lempari orang lah, nggak bagus kayak gitu. Di mana kau belajar semangat Islam, dari mana yang kau dapat itu? Hah? Kau belajar jadi pejuang di mana? Waduh, parah kalian ini. Mudah-mudahan saja itu bukan dari kita ya teman-teman. Kalaupun dari aliansi, mudah-mudahan bukan dari Islam. Tapi hanya ya dari entah dari mana rimbanya kok tiba-tiba penampilannya kayak Wali Songo. Tinggal kurang kuda aja dengan tongkat. Saya rasa kita bisa melihat hal ini terjadi pada Kipli dan rombongannya yang mabok agama. Mengenai tuduhannya kepada misionaris yang pergi ke pelosok-pelosok. Stop berpura-pura, kita tahu bahwa pendakwa yang pergi ke daerah kantong-kantong Kristen untuk mengislamkan mereka. Dia benci kepada apologet Kristen yang katanya menghujat, padahal Kipli sendiri adalah penghujat. Secara psikologi apa yang dilakukan Kipli ini adalah reaksi kebencian dari pelaporan yang dilakukan Dosma si Jabat terhadap gerombolan mereka. Stop merasa menjadi korban, Stop juga menyamakan gapai penampilannya seperti Wali Songo. Jangan bawa-bawa Wali Songo, sebab Kipli dan rombongannya lah yang malah mempermalukan wajah Islam itu sendiri. Jadi Diponegoro. Iya, kalau sudah ada tongkatnya dengan kudanya udah mirip jenderal siapa gitu ya? Jenderal Sudirman. Pangeran Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro. Bukan Imam Bonjol. Bukan lah. Oh, bukan. Jangan kayak gitu-gitu. Jangan kau publish. Ya, aduh, kayak mana berapa kali harus ku praktekkan ya? Kau aja si Dosmat, suruh duduk di tengah-tengah situ, kalian kumpul, suruh minta maaf, begitu bagusnya. Baru dibilang hebat. Ya kau bikin malu saya. Kau ngaku-ngaku lagi sebagai aliansi dari mana? Kau bikin malu saya sebagai umat Islam. Tidak ada di Islam kaidah-kaidah kayak gitu. Sekali lempar batu, lempar. Jangan kau mundur, pancuri. Kau bilang saja, kami dari ini meminta kepada Dosma untuk segera menampilkan wajah di depan umum karena sudah 2 pekan tidak muncul-muncul di permukaan. Entah apakah ikut di Singapura bersama dengan Silina Wijaya atau kemana. Muncullah di situ. Saya lihat kemarin saksinya siapa? Si Nyopi. Munculnya si Nyopi. Ada si Nyopi. Si Dosmanya kemana rupanya? Pelapor tak ada. Yang ada saksi. Jangan-jangan saling dorong. Hah? Jangan-jangan saling dorong. Kaulah yang datang. Loh, kenapa yang nelpon? Udahlah, ini aku transfer nanti beli kuaci 1 kilo. Iya kan ya? Benar kan? Jangan-jangan lo kok yang pelapornya tuh nggak nongol. Aku nggak hadir ya mas. Aku ada seleksi. Mudah-mudahan saya lolos untuk mewakili Indonesia program kecantikan tahun depan. Kamu aja ya. Apa? Kau yang melapor, kau yang nggak nongol. Yang saksi pula yang datang. Saksi apaan kayak gitu? Alamak. Aduh. Dosma. Kau salah lawan, Dek. Salah lawan kau, Dek. Kau tampilkan lagi kemudian ada apa itu namanya ya? Martini ya, Martini namanya, Martini. Ustazah Martini, ya? Ustazah atau Martini apa? Ustadz itu yang semua agama sama. Hah? Apa? Harboko? Martono bang, Martono. Mobil Hartop. Siapanya? Ustazah Martini. Oh Markona. Teman main kalian saya ya, itu Markona. Hah? Ajinomoto? Udahlah, capek kali aku sebut namanya. Ustadz yang menyamakan semua agama sama kata dia. Ku pijak juga namanya, ku suruh walang sangit gigit bibirnya orang-orang kayak gini. Ustadz dari mana kredibelnya kok semua agama sama? Hei, Bahlul, kalau semua agama sama, berarti semua Tuhan yang kita sembah itu sama kablama. Ustadz Indomie kau ini.
Semua agama sama. Dasar kucluk. Gimana nih si Dosma kok kumpul orang-orang kayak gitu, Dosma. Entah apa-apanya kau kumpulkan. Jadi saya kasih solusi ya. Kok coba lihat itu, Rudi Yohanes sudah perang, Pak Bom sudah mulai ketar-ketir. Gak bisa lagi dia bernapas dengan tenang. Penghujat yang lain coba kau lihat. Jadi solusinya Dosma, karena kau yang mulai Om, kamu harus menghentikan ini. Kau harus menghentikan. Kau jangan berbuat habis itu kau lari, jangan kayak gitu. Ya, kau tampil di depan, kemudian kau saya lihat PT-PT-mu orang kirim ke saya, kau jago kali lah. Paling sakti kurasa kau. Senior kita kemudian Pak Alamsa juga kau sindir-sindir rupanya kau ya. Baru ku tahu juga. Hebat kali kau. Hebat kali kau rupanya. Super kali kau rupanya ya. Kau jadi pengacara, kau bela ini, kau bela itu yang ini ya libatkan itu yang ini, yang bikin kesaksian palsu sampai anaknya orang mati. Dibilang Pilatus, aku tahu mereka ini menyerahkan kemudian karena dengki. Nah itu ini itulah, jangan sama kau pakai itulah. Ya, kesaksian palsunya membuat dia mati sampai dia jadi korban. Masih bisanya itu kau tangani, kau cari tentara Romawi yang membunuhnya, kau selesaikannya itu, baru kau hebat. Nah, adakan sidang ulang, rekonstruksi kemudian ternyata beliau itu karena kesaksian palsunya dia tersangka, dia menjadi korban. Udah panggil itu tentara-tentara Romawi, sidang ulang. Kenapanya kau melakukan ini? Baru kau hebat, kau umumkan itu, baru ku jempol kau. Jadi kesimpulannya ini sudah menjadi kisru dan menjadi konsumsi publik ya. Maka si Dosma yang harus bertanggung jawab untuk membuat teduh keadaan. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman beberapa aliansi dari perkumpulan anak-anak muda Medan barusan tadi sore sampai malam. Tolong buatkan Bang Suma acara sebelum Ramadan di Medan, buat semeriah mungkin di alun-alun. Undang Bang Suma datang untuk tablik akbar apologet. Hadirkan semua umat Islam yang ada di Medan, bikin acara semeriah mungkin apologet bertoleransi. Oke? Dan alhamdulillah diiyakan oleh teman-teman. Doakan teman-teman, kita akan hadir kalau di ACC semuanya berjalan dengan lancar, ada izin keramaian dan seterusnya. Di Medan sebelum bulan puasa, Bang Suma akan hadir kemudian untuk memberikan materi apologet. Materi apologet akan mengajarkan kepada generasi umat Islam untuk belajar tentang apologet dan mengerti arti sebuah toleransi. Agar tidak kebablasan toleransinya, maka kita akan kupas di sana. Kalau ada tokoh-tokoh dari saudara-saudara kita Kristen, undang. Kita berbicara sama-sama di atas panggung supaya umat Islam itu tahu. Ini loh batasan agama Islam. Ini loh batasan agama Kristen yang harus Anda lakukan. Buat semeriah mungkin supaya kerukunan umat antar umat beragama di Kota Medan dan sekitarnya itu bisa berjalan, ya, berjalan dengan baik, saling mencintai, saling menyayangi. Karena adanya kisru ini, kemudian adanya para apologet Kristen yang suka menghujat, menista, maka kami hadir. Jangan salahkan kami kemudian ketika kami melakukan perlawanan. Karena kami tidak memiliki prinsip kasihi musuh. Enggak. Bagi kami musuh dalam bahasa Ibrani itu Satan. Satan itu musuh bagi kami. Dan kami tidak akan pernah berdamai dengan setan. Kami tidak pernah berdamai dengan musuh. Musuh-musuh. Tapi sampai hari ini kami belum punya musuh di negara ini. Saudara Kristen adalah saudara kami. Musuh kami, kalaupun ada, hanya segelintir orang yang menghina Rasulullah, yang menghujat Rasulullah, yang menghina Allah. Itu aja musuh kami. Selain daripada itu, Kristen yang masih damai-damai dengan kita, itu adalah saudara-saudara kami yang wajib kami hidup berdamai dengan mereka. Itu yang perlu dipahami. Jadi sekali lagi saya umumkan di sini, sudah sampaikan kepada teman-teman beberapa aliansi, tolong supaya tidak berkepanjangan, mari sebelum bulan suci Ramadan kita adakan tablik toleransi apologet Islam Indonesia di Kota Medan. Tepuk tangan yang setuju. Takbir.
Allahu Akbar. Ya, nanti hadirkan Dosma di situ biar tak ajarin. Gini lu, toleransi itu kayak begini. Batasan-batasan toleransi itu kayak begini deh. Kirain apa? Bunda mau ngajarin dia joget-joget depan Ka'bah. Oh, kalau saya sih sejojo gua ajarin enggak kalau itu. Gua ajarin jurus patah-patah, jurus kodok memakan naga. Dia kan itu jago kalau banget, saya. Gurunda. Dia kan jago banget, Gurunda. Dia jago banget joget-joget depan lambang Ka'bah, di depan kamar Ka'bah kan. Kalau itu saya serahkan kepada pakarnya, nanti dia yang tanggapi. kalau itu ininya apa bagian-bagiannya sudah kita bagi-bagi. Ini bagiannya ini bagiannya. Ada yang bahas tentang kakinya, ada yang sepatunya, ada yang caranya jalan yang gelumulai apa? Gelumai. Gelumai. Nah, itulah. Hah? Mana sih? Gemulai. Ah, bagus. Mulai. Oke, diperlancar. Gelumai. Oke, bagus. Dah. Saya kira begitu sementara. Saya serahkan kepada sahabat-sahabat yang lain yang pada intinya video tadi itu menggelikan saya, ya. Video tadi itu menggelikan saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Sebentar Bang Zuma, boleh kita kasih kabar bagus dulu? Boleh dicek di WA Bang Zuma, sudah saya kirimkan. Biar Bang Zuma yang menyampaikan. Bang Zuma banyak sekali viti-viti loh. Ustadz Zuma dikabarkan katanya lari dari peredaran, udah kabur katanya takut. Itu orang Banyak sudah, itu yang orang buat begituan, manjat pohon jatuh, kebentur kepalanya baru gitu. Masya Allah. Nah, ini hasil buah pekerjaan Dosma ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih saudaraku Dosma. Berkat Anda, berkat Anda akan menghasilkan buah yang Anda tanam sendiri. Ya, oke, Dinda, saya udah baca, makasih. Bagi orang Kristen kita perlu ingat ini. Waspada terhadap kebencian dan mari memelihara kasih. Sebagaimana dicatat dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang melampaui batas-batas manusia. Firman Tuhan sangat jelas bahwa kita harus mengasihi, bahkan kepada mereka yang mungkin berbeda keyakinan atau pandangan hidup dari kita. Di dunia yang penuh dengan perbedaan agama, budaya, dan pandangan, kita sebagai umat Kristen dipanggil untuk menjadi terang yang menunjukkan kasih Allah yang tak bersyarat. Yesus memberikan teladan yang luar biasa dalam hal ini. Ketika dia menghadapi cemoohan, penghinaan, dan penganiayaan, Yesus tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan kasih. Kasihnya bahkan dinyatakan di kayu salib saat dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Ini adalah panggilan bagi kita untuk mengikuti jejaknya, menunjukkan kasih di tengah perbedaan. Alkitab mengingatkan kita bahwa kebencian adalah bagian dari kegelapan. Yohanes menulis, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. 1 Yohanes 2 ayat 9. Ketika kebencian menguasai hati kita kehilangan kesempatan untuk menjadi alat kasih Allah bagi dunia ini. Mengasihi tidak berarti kita setuju atau mendukung kepercayaan yang salah, tetapi berarti kita menghormati setiap individu sebagai ciptaan Allah yang berharga. Kita dapat tetap tegas dalam iman kita sambil memelihara sikap kasih dan penghormatan. Ingat, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran dalam kasih, bukan dalam kebencian. Marilah kita memeriksa hati kita. Adakah rasa benci atau dendam terhadap orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan? Mari serahkan semuanya kepada Tuhan, biarkan Dia menyucikan hati kita, dan berikan kita kasih yang sejati untuk sesama. Dengan cara ini, kita menjadi saksi yang hidup bagi kasih Kristus yang melampaui segala batasan manusia. Marki Borkeber. Mari kita bongkar kesalahpahaman dengan kebenaran. Salam murid Kristus.